Pemerintah kabupaten, dan mohon maaf Pak Bupati nggak bisa hadir karena ada sidang LKPJ di DPR. Dari beberapa pemahaman yang disampaikan Pak Sabta, memang mengusik hati kita. Mohon Bapak, nama Bapak? Nama Najib Susilo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kebetulan tahun 2011 kami ke Universitas Chulalongkorn, Universitas Chulalongkorn itu salah satu perguruan tinggi di Thailand yang punya sertifikasi halal. Jadi saya masuk 1 hari di sana dan diskusi dengan pihak pengelola, bahkan profesornya itu orang Buddha, bukan orang Islam. Pertama, kenapa dia berpikir itu? Karena ada political will dari pemerintah. Dari pemerintah ingin agar Thailand yang setiap hari didatangi oleh turisme itu khususnya dari negara-negara Asia, Malaysia, Indonesia, itu Singapura yang Muslim, itu membutuhkan informasi tentang makanan halal itu. Yang kedua, ternyata dia mengatakan bahwa di Asia waktu itu belum ada lembaga yang kredibel. Yang kredibel seperti di sana. Jadi Malaysia waktu itu masih belajar, kebetulan juga ada tim yang bersama-sama diskusi di sana dari Malaysia itu. Dan di situ betul-betul kita bisa memahami semua unsur yang ada di dalam produk itu. Kebetulan Ketua MUI juga sorenya datang dari Indonesia itu, cerita kalau mau mencari justifikasi tentang unsur-unsur itu dibawa ke sana. Artinya apa? Di Indonesia ini, kenapa negara yang sebesar ini tidak punya komitmen yang tinggi? Bahkan perguruan tinggi negeri yang mayoritas memiliki peralatan yang komplit juga tidak punya arahan ke sana. Nah itu dengan gambaran ini mungkin Pak Sabta bisa mendorong bagaimana negara ini punya kredibilitas untuk sertifikasi itu yang betul-betul teruji. Yang kedua, saya amati di Vietnam, kebetulan tahun 2012 di Vietnam. Di sana kalau bicara makanan halal mungkin kita sulit. Tapi bicara produk halal yang dijual ke Malaysia dan ke Indonesia terutama berbentuk pakaian, ini luar biasa. Artinya apa? Mereka menangkap itu dari sudut bisnis. Saya waktu itu punya kesimpulan begini Pak. Jadi suatu negara yang melangkah untuk berjalan di produk halal, itu karena dia kebanjiran turisme itu. Dia harus menyediakan, harus mencukupi itu. Nah, kalau kita sudah kembali ke Indonesia, seolah kita itu sudah enggak pernah mendengar lagi halal. Jadi halal apa enggak itu wis campur. Sudah enggak begitu difikirkan sehingga rasa. Nyon sewu, kalau kita makan tuh kadang-kadang enggak kita lihat halal atau tidaknya. Sehingga sangat rendah untuk bergerak ke sana. Nah, mungkin ini juga dari kawan-kawan Gontor. Kalau yang satu karena turisme itu gerakan halal, yang kedua masalah akidah. Jadi masalah akidah itu sangat kuat untuk mengingatkan masalah halal. Jadi kenapa tadi saya tanya ke Chulalongkorn tadi,
Pak Profesornya walaupun dia Buddha, ternyata orang Thailand Selatan yang mayoritas Muslim walaupun hanya kecil, itu untuk bicara halal lebih kenceng. Dia nggak mau syubhat, nggak mau ragu-ragu. Nah itu gambarannya, sehingga disitulah apa yang perlu kita dorong, bahwa di Indonesia ini biar halal itu menjadi rumah sendiri, itu perlu ada dorongan untuk ke sana. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat bagus sekali. Selanjutnya di sana ada 2 penanya, silahkan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Lutfi Heri Rahmawan. Saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Pasca Sarjana jurusan Ekonomi Syariah. Begini Pak, tadi kan kita bahas berbagai macam item tentang halal gitu. Dan kebetulan saya seorang mahasiswa, saya praktisi di sini, terjun di villa syariah, Pak. Dulu ketika saya semester S1, saya penelitian itu di Hotel Syariah Yogyakarta. Pembimbingnya Ustadz Suyoto Arif. Ketika saya di Malang, Pak, yang jadi kendala itu bagaimana mengembangkan villa syariah di sini, Pak. Gitu. Jadi kalau hotel itu untuk kalangan menengah, yang menengah ke atas gitu, Pak. Sedangkan villa itu kan harga kisaran 200.000 ke bawah, dan itu pasarannya orang-orang yang menengah ke bawah. Dan rata-rata itu adalah mahasiswa, Pak. Jadi terkadang mahasiswa yang imannya kurang ini dan lain sebagainya itu tergiur untuk masuk ke villa gitu. Dan di situ udah dilindungi oleh masyarakat setempat gitu, Pak. Nah, jadi kita ketika itu saya masuk dan kita melobi salah satu pengusaha villa. Bagaimana kalau villa itu dibuat syar'i, dan itu butuh waktu 3 minggu, Pak. Lama sekali. Itu baru satu villa. Belum yang lainnya gitu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana solusi untuk Islamic Halal Tourism ini untuk yang kalangan menengah ke bawah ini biar lebih lebih kena gitu loh, Pak, daripada yang menengah ke atas gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Sofong Takin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maaf sebelumnya, tadi dari awal Bapak sudah menjelaskan banyak mengenai halal di dalam makanan ataupun fashion dan pakaian. Nah, kemudian yang saya tanyakan untuk masalah pengobatan Bapak atau obat tentang kefarmasian. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, yang mana tadi Bapak jelaskan bahwasanya banyak mengenai subhat di dalam obat itu sendiri. Nah, lantas kalau memang seperti ini tidak ada label, atau kalau ada apa yang mengenai tentang halal pada obat itu sendiri. Nah, karena masyarakat ini kebingungan, seandainya minum obat ini apakah ini halal ataukah ini subhat, atau ada campuran dengan obat yang lain gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada suatu university atau sekelompok kefarmasian yang membicarakan atau merumuskan tentang obat halal yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga, apa solusi dari Bapak sendiri mengenai pengembangan tentang obat halal yang ada di Indonesia untuk meningkatkan bukan hanya dalam halal dalam makanan, minuman, atau fashion dan lain sebagainya, tetapi meningkatkan dalam obat itu sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ditambah satu lagi dari akhwat ada yang berbaju pink. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Mas Rifah dari program studi farmasi. Mungkin yang sebelumnya kita paparkan atau telah kita mendengar bahwasannya yang kita bahas dari tadi adalah industri mengenai makanan dan minuman yang pada akhirnya kita konsumsi dan diabsorpsi oleh tubuh seperti itu. Sedangkan mungkin kita sudah mengetahui mungkin makanan yang halal bagaimana atau obat-obat yang halal bagaimana, mungkin menggunakan zat aktif yang bisa digunakan bagaimana seperti itu. Mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana atau batasan-batasan mengenai industri-industri, contohnya seperti kilang minyak atau bahan-bahan sehari-hari yang kita gunakan yang memang tidak kita makan atau kita tidak masukkan ke dalam tubuh, seperti itu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita tambah lagi. Baik, silahkan akhwat yang ujung berbaju hitam. Yang belakang ada Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurmala dari program studi manajemen Universitas Darussalam Kampus Putri. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sabta, mungkin saya lebih ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut tentang sertifikasi halal. Yang mungkin nanti di masa yang akan datang, misalkan nanti saya punya produk sendiri dan saya ingin memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat Indonesia, bahwasanya produk yang saya buat tersebut halal. Bagaimana atau ketentuan sebuah produk bisa disertifikasi halal? Itu pertanyaan saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Sabta menambah satu penanya lagi, yang depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam dari program studi ekonomi Islam. Gini Pak, mungkin bisa disimpulkan bahwa brand halal itu menjadi hal yang paling harus disadari oleh bangsa Indonesia, khususnya Muslim dan Muslimah Indonesia. Nah, kesadaran inilah yang harus digarisbawahi. Mungkin ini diagnosa kecil. Saya menganalisa dari hal kecil, yakni seperti koperasi mahasiswi yang terdapat di Unida Putri. Kami menyediakan salah satu produk halal seperti pasta gigi halal, suplemen makanan halal, sabun halal, kopi halal, susu bubuk halal dan lain-lain sebagainya. Tapi keganjalan di sini, produk tersebut sangat jarang diminati oleh kebanyakan mahasiswi. Karena mungkin harganya sedikit di atas, ya lebih naik daripada produk-produk Unilever atau produk-produk lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, yakni bagaimana kita sebagai orang yang sekarang mulai paham akan pentingnya produk halal untuk memahamkan teman-teman kita bahwa pentingnya produk halal bagi kesehatan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ternyata sudah banyak entrepreneur, terutama yang wanita, yang laki-lakinya kayaknya nggak ada nih. Yang laki-lakinya kayaknya lemas-lemas nih. Sekarang memang lebih banyak wanita yang jadi entrepreneur, ya. Ya kan? Jadi Nilam mestinya
pertama tentunya harus disadarkan bahwa produk halal itu penting tidak hanya soal uang. Ya kan? Tadi disebut lawful, artinya kita ikut aturan Tuhan, Allah. Tapi juga adalah bagian dari healthy life, buat hidup sehat. Nah, jadi kalau produk lain itu dia tidak sehat akhirat, tidak sehat berikutnya, tapi dia juga hanya masalah produk keduniaan. Artinya dua-duanya kita harus dapat, ya kan? Selamat karena menuruti Al-Quran, menuruti aturan, tapi juga sehat karena produknya memang sehat. Jadi bisa dipakai orang lain juga, maka disebut rahmatan lil alamin. Jadi mungkin cara iklannya aja, perbaiki iklannya begini.